Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman Ar-Rahman 'allamal Qur'an 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi khairil umam. Yang saya hormati Bapak Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, walaupun belum sempat hadir pada hari ini, barangkali karena hari Minggu atau ada urusan lain. Yang kami muliakan, yang kami hormati juga Bapak Kepala Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru, kebetulan diwakili oleh Pak Anies SE. Yang saya hormati Bapak Ketua PDNU Riau, Bapak Insinyur Gamal Abdul Nasir MM. Oh, apa tadi? Wallah. Ya dulu NU dulu properti kan. Persatuan Tarbiyah Perti. Yang nomor 2 dan setara adalah dari pengurus wilayah NU Riau. Wabil khusus Bapak Abuya Dr. Haji Mawardi M. Saleh LC MM apalagi itu MA. Yang saya muliakan para dosen beserta mudir dari Ma'had Ali, akhir semua yang akhir, Bapak Ibu, para wali mahasantri kami yang kami harapkan. Pertama, kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan membaca alhamdulillah, tak cukup. Tapi bersyukur itu, kata anak-anak ini dalam pelajarannya, sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajli. Mempergunakan nikmat yang diberikan Allah kepada semua yang diridhai oleh Allah. Itulah makna syukur. Jadi bukan alhamdulillah. Dengan mengucapkan alhamdulillah itu belum syukur namanya. Artinya apa yang diberikan Allah kita pergunakan kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami mau menyampaikan kepada anak-anak kami beberapa hal, mungkin bisa dipegang. Jadikan bantal, tapi jangan bantal lah. Jadikan lampu di malam hari, dijadikan tongkat di siang hari. Kemanapun dan dimanapun kalian. Pertama, kalian sudah diwisuda. Itu kalau perguruan tinggi umum, saya lihat tuh ada toga itu di kepalanya. Kemudian waktu proses wisuda itu dipindahkan ke kanan, yang kiri pindahkan ke kanan. Artinya itu kalian sudah memasuki periode baru, ya, yaitu daripada masa pendidikan mempergunakan otak kiri, sekarang pindah ke kanan. Yang otak kanan itu berfungsi imajinasi, inovasi, ya, aktivitas itu gunanya. Jadi yang ini lagi yang akan kalian kerjakan setelah kalian belajar berapa tahun tadi? 9 atau 10 tahun. 6 tahun tambah 4 tahun, berarti kalian sudah belajar di Munawarah itu selama 10 tahun. Namun inilah Bapak dan Ibu, ini pelaku, kita pelaksana. Dari awalnya 4 atau 5 atau 6 kelas dari sanawiyahnya, yang selamat sampai sekarang hanya 14. Sebenarnya 15 itu gagal satu orang. Masih gagal lagi, tidak bisa diloloskan. Ya, itulah beratnya memang. Oleh karena itu,
ilmu, kemampuan yang kalian dapati ini belum sempurna. Tapi sebagai dikatakan oleh Mudir Mat Ali tadi, sudah bisa menjadi dasar kalian menambah ilmu ke depan. Sebab dikatakan oleh guru saya juga, setiap buya yang ngajar saya dibilangnya begitu. Belajar itu bukan supaya alim, tapi belajar supaya pandai. Alimnya banyak baca kitab, banyak mengajar, lama waktu mengajar. Oleh karena itu, kalau bisa kami mengharap kepada kalian dan orang tua kalian, jangan cepat-cepat bekerja dan jangan mikirin kerja. Biasa kalau lah tamat dia kuliah itu pilih cari kerja. Kerja di mana ya? Di perusahaan apa ya? Jangan, itu pesan saya. Jangan takut tak makan kalian. Sekarang aja sudah begini orang minta guru ke Munawarah. Nggak usah yang Mat Alinya Buya, yang PDF aja tamat PDF, nggak usah yang pintarnya, yang sisa-sisanya aja kirim ke tempat kami untuk mengajar kitab katanya. Cobalah miskinnya ilmu pada saat ini. Jadi untuk apa cari kerja-kerja itu? Jangan, tambah ilmu lagi. Innallaha la yu'til dunya bi amalil akhirah wa la yu'til akhirah bi amalid dunya. Allah beri dunia dengan amal akhirah, tapi Allah tidak akan memberi akhirah dengan amal dunia. Seperti dikatakan tadi oleh Prof. Doktor, bukan sembarangan dia, Buya mengajinya bukan hanya di sini, tamat kelas 7 di Madinah, doktor. Sama kan pendapatnya dengan saya, ya? Nah, bahwa ilmu itu tidak cukup hanya dengan ini, harus ditambah, mengajar lagi. Jangan pikir dulu untuk kerja. Kerja itu mudah. Jangan hanya untuk cari pekerjaan sekolah. Kan awal-awal kalian mulai aja masuk MTS kelas 2 kalau tidak salah itu kitabnya Muraqil Ubudiyah. Ya, apa katanya di sana? Imam Ghazali mengatakan, kalian nampaknya loba, tamak, bertungkus lumus cari ilmu, tapi ingat, kalau kamu mencari ilmu untuk cari kerja, supaya wajah orang menghadap kalian, untuk harta benda dunia, untuk urusan dunia, ketahuilah kamu sekarang sedang berusaha meruntuhkan agamamu dan mencelakakan dirimu, katanya. Wa muallimuka, dan gurumu, muayyan laka, membantu kamu, fi isyanika, pada kemaksiatan kamu, kata Imam Ghazali. Berarti kita maksiat kalau tujuan kita itu hanya untuk dunia, cari pekerjaan dan lain sebagainya. Itu dapat sendiri, tahu enggak? Jadi saya terus terang aja ya, saya tidak perlu ngomong sebetulnya. Kalau kalian tahu dari awal bagaimana pesantren kita berdiri, sekarang sudah 4 bahkan 5 lokasinya, dihidup, berjalan, sudah legal, Departemen Agama memberikan izin, itu sudah 4. Dari mana asalnya? Pertama dulu seperti kandang kambing asramanya, ya. Nah, jadi ada namanya itu Pak Umar namanya. Dulu dia itu orang kaya dia. Nangis dia ketemu saya waktu itu. Kenapa Bapak menangis? Tidak terbayang Pak Ustadz. Kalau Sianu bikin pesantren itu wajar. 4 PT-nya, 8% dari keuntungannya untuk pesantren. Wajar. Ini Ustadz apa sih? Pergi ceramah hanya dengan oplet, dengan angkot, kadang-kadang dengan sepeda, Honda pun tidak punya. Kok bisa bawa orang ke sini? Yang ke sini siapa? Anak Kaltek, anak anggota DPR, anak KUA, anak siapa lagi itu? Bukan orang sembarangan. Kok bisa? Ah, ini contoh. 0 biaya, 0. Tidak ada. Kok bisa? Nah, jadi di mana ada kemauan, asal ikhlas. Kalau kita ikhlas, tak ada menyesalnya. Jadi atau tidak jadi, kita tidak akan menyesal. Ah, itu awal. Kalian boleh belajar, baca buku seperti apa yang saya pernah sampaikan sama kalian. Tidak, jadi seperti ini dia. Kenapa? Karena tujuan kita ikhlas. Sebagaimana saya dulu pada awalnya, tujuan utama adalah untuk mencetak ulama. Pada tahun 66
tahun 86 ya, 1986 berdirinya Munawarah di Pekanbaru, pertama di kota Pekanbaru, bukan di daerah, di kota pertama. Dokter tahu tuh? Nggak ada. Sama dengan ada pondok apa nama itu, Babu Salam, tapi kan umum, SMP, SMA, induknya bukan ke Kanwil tapi ke dinas. Yang pesantren ini yang anak kandungnya Kemenak ini sekarang nih. Jadi kita membantu program pemerintah, membantu Kementerian Agama dalam membangun agama dan mencerdaskan bangsa. Jadi terus terang aja, kita membantu pemerintah. Belum tahu pemerintah kapan membantu, dibantu atau tidak, kita tetap jalan. Itu prinsip kita, Bapak Ibu yang berbahagia. Bantu, alhamdulillah, karena hak kita sebagai warga negara, hak kalian, hak anak-anak Indonesia. Tapi tanpa itu pun juga kita harus jalan. Sudah 10 tahun Munawarah berjalan, nonsen, tak ada di mana-mana. Dari jamaah, dari orang-orang miskin, itu yang kita. Tapi karena ikhlas, tidak ada rasa menyesal bagi kita. Bapak Ibu yang berbahagia, ini pesan saya kepada kalian. Selesai, kalau perlu menikah aja tidak apa-apa kalian, tapi tetap tinggal di pesantren, tetap mengajar. Tidak ada makan, tidak bertuhan, tidak percaya jadi pegawai Tuhan, pegawai Allah Ta'ala itu. Saya kasih makan berapa maunya, tapi benar-benar ya berjuang untuk agama. Ini pesan saya. Dan sewaktu kalian keluar, bergaul dengan orang-orang baik, jangan tak cari teman-teman lama dulu. Ya, apalagi pulang nanti mau dodol sawit lah, mau kerja ini, jangan payah kalian mencari seperti ini. Nah, jadi kalian harus membangun pesantren dan mengajar agama. Itu maksud kami. Kemudian dari itu, ya, kalian yang sudah dicetak jangan berguna untuk yang lain. Karena tujuan kemampuan kalian itu hanya bisa untuk membangun agama dan mengajarkan agama. Ini pesan saya pertama. Keluar bergaul dengan orang-orang baik. Sebab kata Nabi, masalul jalisi soleh kamasali sahibi miski illam yusibka minhu syai' asabaka min rihihi wa masalul jalisi su'i kamasali sahibil kir illam yusibka min sawadihi asabaka min dukhani. Berteman dengan orang baik sama dengan berteman dengan tukang minyak wangi. Kalau tidak dapat apapun dari dia, kita dapat apanya? Baunya. Berteman dengan orang jahat sama dengan berteman dengan tukang apar besi, tukang titik. Tidak akan dapat hitamnya, kita dapat asapnya. Ini berbahaya, bergaul dengan orang tidak baik. Apalagi kalau kata Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari, kami belajar juga sikit-sikit tuh dokter, sikit-sikit, semuanya belum teramalkan oleh kita. Kalau ada orang ringan hikam mengamalkannya, saya tidak tahu lagi tuh, ya. Nah, berat, tidak semua yang bisa kita lakukan, tapi ada yang bisa. Kata-kata mutiara, kata-kata hikmah yang bisa kita pegang. Apa kata beliau? La antashaba sahiban jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min antashaba aliman yarda an nafsihi. Berteman dengan orang jahil tapi dia tak menurutkan hawa nafsunya, tidak senang dia dengan hawa nafsunya, itu lebih baik daripada kita berteman dengan orang alim sekalipun tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Karena ini penting, ini musuh nafsu, dunia, setan itu adalah musuh kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Kalau dunia mempersona kita, lupa kita yang sebenarnya untuk kita. Kalau setan bagaimana mengganggu, memperdaya kita. La taghurrannakumul hayatud dunya. Itu dunia, terpesona karena dunia, lupa kita akhirat. Kalau setan bagaimana menipu daya kita, ya, khianat, tamak, takabur, apalagi was-was. Itu perangainya setan.
Jadi hindari itu. Dan apalagi masalah dunia. Ad-dunya jaifatun wa talibuha kilabun. Dunia itu katanya ibarat bangkai. Yang mencari bangkai itu apa? Kerbau atau anjing? Mencari bangkai itu anjing. Begitu hinanya dunia itu. Tapi ada baginya, ada macamnya. Hubud dunia yang mana? Ada yang bisa hubud dunia ya yang baik, ada hubud dia tidak baik. Sebab zuhud itu ada dua, zuhud arifin, zuhud muqarrabin. Nah, kita boleh arifin aja, cari dunia, berusaha semaksimal, tapi untuk tujuan agama. Hati kita tidak terpikat oleh dunia. Itu yang sebenarnya yang bisa kita lakukan pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu saya berpesan sekali lagi, setelah tamat ini, karena kalian belum sempurna, harus disempurnakan. Mau kuliah lagi boleh. Sekarang macam-macam ini kuliah. Bisa aja pergi ke universitas, Pak, saya mau masuk. Ada dia yang bertanya itu, mau tingkat berapa, mau semester berapa gitu. Ya enggak, mau semester 4 sekian, mau semester 3 sekian, mau semester sekian, mau wisuda, mau skripsi bisa dibuatkan. Ada yang seperti itu. Langsung wisuda ada. Susah mencari titel. Saya tak mau aja kalau enggak lah doktor pula nih, doktor honoris causa. Saksinya ada namanya Pak Baidah, sekretaris Partai Nahdlatul Umat dulu, sekretaris saya itu. Dikumpulkan portofolio, dibuat segala macam. Pak Menteri yang melantik di Jakarta di sebuah hotel. Benar. Oh iyalah, silakan. Sudah kumpul semuanya, ya nada dengan apa? Nah, dengan apa yang saya lakukan selama ini, kumpul semuanya. Kemudian mau tanda tangan, jadi juga beda. Jadilah Buya. Aduh, enggak usahlah. Nangis dia. Aduh Buya lah payah dengannya, enggak jadi katanya. Nah, kalau enggak lah dokter lah makin ini mah. Kalau Pak Dokter Mardi. Enggak maulah buat beban. Maaf, dilipat kain, di kain sana ada masjid besar, ditanyakan di protokol. Apa titel Buya? LP katanya. Ya, Buya Haji TM Busra BLP. Apa BLP? Lupo. Haji TM Busra Lupo. Oh, ndak ada sih. Buya aja dia panggil. Setiap wirid kadang-kadang aja makin titel no. Demikianlah kajian disampaikan oleh Buya Haji TM Busra BA dan Adone LM. Macam-macam aja lah. Nah ini, jadi tidak susah itu kalau titel itu tidak usah. Dan itu kan dunia itu, dunia. Lebih elok kita nggak tahu orang, tapi bolehlah kalau di depan orang, tak masalah. Coba dekat saya Buya kan tidak dokter. Dokter apa? Doter. Tidak. Tapi di kiri kanan Buya kan dokter itu. Pernah dulu di Pak Mordi juga itu di hotel-hotel di mana-mana itu kiri kanan hotel ada juga dokter yang bicara di samping saya. Saya nih profesor lagi. Profesor, digaji profesor itu katanya. Nama itu aja digaji katanya. Ya, tapi rasanya di depan Buya ini gimana ya? Apa yang mau saya sampaikan? Ada yang begitu, demi Allah ada yang begitu. Profesor, doktor, haji, enggak usah sebut ujungnya. Ya enggak? Jadi enggak usah. Yang penting ilmu. Kata Buya Bung Wardi tadi apa? Ilmu itu lebih berharga dari segala-galanya. Lebih berharga. Waktu Ali bin Abi Thalib ditanya, "Ya Ali bin Abi Thalib, mana yang lebih baik, ilmu atau harta?" Baik ilmu lah dari harta. Kata Ali bin Abi Thalib, "Bi ayyi dalil?" Apa bukti? Kalau ilmu kasih sama orang bertambah, kalau harta dikasih sama orang berkurang. Oh, lagi apa ya Ali? Kesempurnaannya ilmu dari harta. Kalau ilmu lama-lama makin bagus dia, apalagi diamalkan. Kalau harta lama-lama rusak. Apalagi kebaikan ilmu dari harta. Kalau ilmu banyak kawan, kalau harta banyak lawan. Dikasih sikit masa saya minta pitinya, pinjam piti 3.000.
Betul tak ada uang deh, maaf. Kini kan tak ada PT. Kodong pesantren berapa uang masuk sebulan nyenyo kan? Kan lawan tuh di luar macam-macam tuh. Ya, itu kalau ilmu. Kemudian apa lagi ya Ali? Kalau ilmu menjaga kita. Kalau harta kita menjaga dia. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau kalian tanya saya tentang itu tuh, ya, akan saya jawab dengan jawaban yang berbeda ila yaumil qiyamah. Hingga hari tanya olehnya, mana lebih baik ilmu dari harta? Lebih baik ilmu dari harta. Apa tuh? Kalau ilmu mewaris Qarun dan Fir'aun, kalau harta mewarisi Nabi dan para Rasul, dan seterusnya. Waktu itu 10 nak ditanyakannya, dapat, itulah beda. Jadi lebih baik ilmu daripada harta. Harta sebentar bisa hilang. Kalau ilmu bisa hilang tak? Kalau ilmu bisa dicuri tidak? Tidak. Kalau harta bisa dicuri orang. Itu jadi begitu. Jadi ilmu itu hargai. Kalian tuh orang yang sudah dianggap, saya tak tahu baik atau tidak kalian nih, tapi dia anggap baik. Kalian tuh tahu atau tidak, tapi dianggap tahu. Ya, tapi ingat, kalian itu sudah sedikit banyaknya sudah tahu agama, sudah sekian tahun digilas dengan pendidikan dan pelajaran agama. Maka ingat, manusia itu kata Nabi ada 4. Al-insan ala arba'ati aqsam. Manusia itu ada 4 macam. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Rajulun la yadri wa yadri annahu yadri. La yadri. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Pertama, orang tahu, tapi dia tahu bahwa dia orang tahu. Bagaimana? Kalau dia tahu orang tahu, dijagalah, ya, dipelihara dengan baik dan dimanfaatkan dengan baik. Orang yang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tahu, ini berbahaya ini. Ya, yang baik itu emas mutiara itu dibawa ke perlembahan, ke kotoran segala macam, karena dia tidak tahu. Jadi kalian tidak tahu, jangan macam-macam di luar. Ya, kita ustadz, bermodellah model ustadz, jangan kayak preman. Ya, itu perlu, karena kita tahu jaga ilmu kita. Yang ketiga, orangnya tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Bagus, sehingga dia mencari tahu, dia menuntut ilmu lagi sebanyak-banyak. Yang paling buruk, yang paling jelek, dia nggak tahu, nggak pula tahu bahwa dia nggak tahu. Itu dalam istilah usul fikihnya itu jahil murakab. Tasusun mujahil itu, pertama dia jahil, dia nggak tahu. Yang kedua jahil pula dia bahwa nggak tahu pula dia buat tidak tahu. Ini yang sangat berbahaya. Oleh karena kalian, saya harap 2 saja, tahu dan dia tahu bahwa kita tahu. Yang kedua tidak tahu tapi tahu bahwa kita tidak tahu. Jadi ini pesan-pesan kami kepada kalian, dan kami mengharapkan kepada orang tua, jangan diganggu lagi anak kami. Sekarang dia sudah baik jalannya, insya Allah akan menambah kebaikan untuk orang tuanya. Saya ingin seperti ini. Ya, kalau bapak jual anaknya, mau saya beli bapak. 14 orang tadi itu, berapa satu orang? Mau bapak jual, daripada suruh kemana-mana cari jodohnya yang gak kakaruan nanti, ya enggak. Dan yang laki-laki kalau enggak kenambah ilmu akan membimbangkan, cepat menikah, tinggal di pesantren. Saya kasih makan, kasih belanja, kasih kesehatan, semuanya. Apalagi katanya orang lain aja mau memelihara anak saya sama dengan pegawai negeri. Saya enggak tahu gajinya berapa sekarang, entah 1 juta atau 500.000, enggak tahu saya gaji pegawai negeri kan. Tapi orang lah mau. Kan udah susah cari kerja kalian. Untuk apa kalian susah-susah? Jadi oleh karena itu, jangan cari jodohnya yang tak sesuai dengan dia. Ya, kalau bapak ibu nak pandai cari jodohnya, suruh saya cari nanti. Saya tunjuk mana yang dia mau. Anak saya mau cari jodoh. Mana anakmu? Mana kau suka? Itu ya, sudah saya panggil dia nanti. Begitu yang laki-laki yang perempuan sama. Daripada nanti saya sedih melihatnya nanti kemudian.
Oleh karena itu pesan kami, Mudir Mahat, Mudir Ahmad Ali, Pak Doktor, saya sendiri, mungkin sepintas atau sekilas itu yang dapat kami sampaikan. Tambah ilmu pengetahuan, jangan berhenti. Ya, yang disuruh mencari itu sampai dari buayan sampai mati itu cari apa? Coba. Disuruh mencarinya mulai dari ayuran minal mahdi ilal lahdi itu apa? Cari apa? Cari harta? Harta enggak ada itu. Saya belum pernah lagi melihat cari dunia, enggak ada. Hadis Nabi itu segala macam enggak ada. Ada itu apa? Katanya wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kan ada ayat tuh? Ya, carilah olehmu dengan apa yang dikaruniai Allah kepadamu. Apa yang dicari? Kampung akhirat. Wala tansa nasibaka. Tapi jangan lupa nasibmu, kehidupan dunia. Saya tidak ngerti itu dah. Tidak ngerti saya surah itu apa. Ini kan cerita Qarun ini. Karena Qarun yang sudah begitu kaya raya dengan kebanggaannya gelang kaki gitu. Lalu orang kaumnya mengatakan, hai Qarun, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hai Qarun, carilah dengan karunia Allah yang diberikan kepadamu itu kampung akhirat dan jangan lupakan nasibmu di dunia ya. Adakah ngomong dia sudah kaya raya, ndak lupa, malah gila dunia, suruh juga jangan lupa? Ndak ada itu. Siak kalamnya ndak sesuai, tafsirnya juga ndak jelas begitu tuh. Maksudnya la wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka fil akhirah minad dunya. Jangan lupakan nasibmu di akhirat itu nanti. Mulai kini, mulai di dunia ini ya, pikir, janganlah tepi jurang nanti neraka baru ingat. Lalu dia katakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan. Tidak ada itu gunanya lagi. Jadi saya tidak suruh dunia. Nabi tidak mengarahkan ke situ. Tapi akhirat, dunia ini butuh untuk bekal, untuk keperluan akhirat. Bergunakanlah hidupmu untuk matimu. Pergunakanlah kayamu untuk miskinmu. Pergunakanlah sehatmu untuk sakit. Ini saudara sekalian. Jadi oleh karena itu kami mungkin wajarnya kami panggil saudara. Karena kalian kan maha santri. Kalau maha tuh apa lagi ya? Nah, tapi panggil anak kami lah, ya. Nggak akan lupa kacang di kulit dah. Apapun kalian nanti tetap tawadhu sama guru. Saya senangnya di pesantren saya, bapak, ibu-ibu. Senangnya itu aja. Bedanya dari yang lain. Coba lihat anak-anak kami. Ini juga termasuk yang memotivasi guru-guru kami dari luar, yang beradab, yang sopan. Terutama dari Madura, dari Jawa Timur. Kami panggil guru dari luar. Ini nanti kata Dr. Gamal, kita undang dosen terbaik yang bisa baca kuning. Termasuk katanya itu doktor, profesor, siapa tuh yang dari mana Pak? Dari Brunei Darussalam. Oke. Doktor Muardi. Oke. Siapa ulama yang dianggap ulama? Kita bawa. Mari sama-sama kita bangun Mahat Ali. Ya, itu yang kita maksud. Supaya dia jadi ulama. Kurang ulama sekarang. Jangan mengkhayal akan bisa menghidupkan sekolah-sekolah agama seperti dulu, seperti sekolah NU, seperti sekolah tarbiyah dulu, seperti saya belajar. Jangan mengkhayal akan bisa mengajarkan kitab itu lagi kalau tidak seperti model kita ini. Dan alhamdulillah, walaupun tidak sempurna dengan 1000 kekurangan dan kesalahan, tapi kita bersyukur yang sudah dapat kita raih. Alhamdulillah, anak kita waktu MKK nasional tahun 2023 kemarin, Mahat Ali kita juara 1 tingkat nasional. Dan anak juga santri kita juara 4. Jadi yang munawarah itu, yang juara Mahat Alinya itu di tingkat nasional 3 orang. Yang pertama juara 1 putri, yang kedua juara 4 harapan 1. Itu santri kita baru setahun baru di Situbondo. Tahu Situbondo?
Situbondo Jawa Timur, dia pula utusannya Jawa Timur, dapat juara 4 harapan 1 dan juara perangkat 8. Ini Pojok Buruk nih. Ini perangkat 8 tuh Pak Gamal tuh. Itu siapa tuh MC itu katanya? Itu kelas 1 sikonya. Aturannya itu bahasa Arab boleh, bahasa Inggris boleh, ya kan? Tapi mungkin untuk lingkungan kita aja. Kita bangga. Kalau keluar nanti nggak tahu lah, ya kan? Tapi alhamdulillah sudah bisa kita buktikan. Kalau yang pondoknya sudah, sehingga itu ada Al Munawwir namanya, anak saya yang ke-8 itu berapa itu? Yang kelima anak saya yang kelima, ya kan? Diminta pula oleh asosiasi, oleh Kementerian Agama Pusat untuk memberikan arahan kepada Asosiasi Man Ali dan pimpinan PDF Pendidikan Dinia Formal se-Indonesia. Pandai pulanya mengarang. Dua aja Ustaz kepala PDF Ulia itu Pak siapa? Ustaz Bohari, 2 orang. Apa triknya Munawarah tuh kok bisa katanya? Sejak PDF itu ada sampai sekarang tetap ranking pertama se-Indonesia. Itu PDF. Jadi diminta arahan, ya disampaikanlah. Kami begini Pak, santri kami itu masuk dulu harus pandai baca Quran. Kemudian sudah masuk pandai baca Quran itu kami seleksi lagi, mana yang pintar masuk PDF, mana yang bongak jelek masuk ke PDF. Nantilah sebulan berjalan, ada yang pintar itu di MTS, ya enggak, pindahkan ke PDF. Ada yang PDF ini rupanya ada juga yang kurang pandai, nampaknya kurang pintar, balik ke MTS, putar balik gitu. Jadi sehingga PDF itu jadi incaran, memang enggak main-main itu. Ada yang nangis, ada yang demam 2 hari pulang. Masuk PDF-nya mak katanya. Ya bapun nak, ndak lulus yang dah katanya. Indah PDF-nya. Nya ndak lulus lah. Bawa pulang demamnya 2 hari. Buah. Begitu kemauan anak-anak masuk. Itu modelnya. Kami saring masuk PDF itu yang pilihan, karena ini jadi ulama. Sama dulu Pak, waktu saya mau bangun pesantren pada jamaah-jamaah nih masjid-masjid, Mbak Ibu, kita bangun pesantren sekarang Munawarah tahun 85 itu. Tapi yang akan diterima menjadi murid di pesantren saya itu 2 syarat. Yang pertama, belum pernah mendaftar ke sekolah negeri. Kan dulu kan sekolah agama itu kan paling ujung. Ndak lulus deh di sekolah negeri, masuk ke pesantren. Ndak mau saya. Ya, pertama tidak pernah mendaftar ke sekolah negeri. Yang kedua, NIM-nya 24 ke atas. 24. Itu SMP ompe itu katanya. Favorit itu katanya. Iya, kok itu mana Ustaz? Kan sekolah agamanya biarlah Ustaz. Agamanya kan. Justru sekolah agama itu nan hebat. Yang ndak laku taknya bakuro, bakudi, bakadau tak masuk sekolah agama. Tentu menjadilah Ustaz bakuro, Ustaz bakudi. Ya harus hebat Pak. Kalau sediko aku mako datang orang Kaltek, datang orang anggota DPR, orang-orang kaya, datang ke situ. Padahal papan dindingnya, dinding papan Pak 3 lokal, itu cuma enggak pula pakai loteng tuh. Mau dia menitip anak dengan saya. Jadi jual mahal sikit dulunya. Enggak mau kita yang afkir-afkir, enggak mau. Itulah yang terjadi Bapak. Jadi kita pilih anak kita yang jadi ulama yang pintar. Berapa orang anak kita? 8, 1 yang pintar. Itu yang dititip kemari. Sebab ini yang bermanfaat untuk kita Bapak dan Ibu. Kan banyak kita dengar kaji pada ustaz-ustaz. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Kalau mati ya putus segala amal usaha, ya kecuali 3 ada pahalanya. Yang pertama sadaqatin jariyatin. Kalau kita berinfak untuk masjid, untuk pesantren, masih dipakai itu pesantrennya, masih dimanfaatkan masjidnya, akan mengalir kepada kita yang sudah mati. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu
yang diajarkan dan dimanfaatkan, bukan ilmu yang tafa'u, ilmu yuntafa'u, ilmu yang dimanfaatkan orang lain. Selagi orang itu memanfaatkan ilmu kita, walau tidak diakui kita guru, tidak apa-apa, tapi diamalkan ilmu kita, akan mengalir pahalanya. Yang paling kinci, tan paling kincinya, paling ujung, paling indah daripada indah, wa waladin solihin, anak yang itulah kok diam aja, anak yang soleh, tapi tidak bisa soleh aja dah. Yad'u lahu, kok lebar doa, kok lebar niat amalnya untuk orang tua, itunya. Jadi itu makanya. Jadi oleh karena itu, supaya kita mau jadi ilmu yuntafa, maka mari kita didik anak-anak ini. Ilmunya bukan sekadar anak yang kita lahirkan, tapi kalau sebab kita anak kita suruh sekolah, lalu dia pandai jadi orang alim, ilmunya akan menjalar kepada kita. Yang tak punya anak gimana? Anak orang lain. Sekarang kita mau ngangkat anak asuh nih Pak Doktor, kan anak asuh. Mahat Ali itu kan lah 9 tahun, lah 6 tahun di Munawarah, jenuh dia, suntuk katanya, walaupun makannya paling lama. Apalagi kalau ke kuntu Pak, ayamnya seorang ikut Pak. Orang kadang ayamnya. Apa yang kita makan itu untuk anak, tidak istimewa, tidak kita lain. Anak-anak mana dapur umum, cimak, koyo, tak ketek, cancang, apa nama itu? Irisnya sekecil tuh, ikon tuh anak ya, panggil. Kau jadi boli ayam ke sekolah, cari tempat lain. Nyo anakku anak awak. Apa yang awak makan bisa ndak? Tuntunya. Abe itu sistemnya. Itu kalau di kuntu. Di banyak anak-anak kesetuju, mau kesetuju ke kuntu kalau si kau tidak mau katanya. Itulah Bapak. Ya alhamdulillah. Jadi oleh karena itu, bina anak Bapak. Iko yang bermanfaat, yang lain belum tahu. Dokter, anaknya bisa menyuntik orang, sekali suntik dapat 15 juta. Itu inyo, untuk bininya, untuk istri dia. Untuk kita mana? Ahli ekonomi, ahli teknologi, ahli aja, tidak ada. Tapi kalau waladin solihin yad'ulah, dan ilmu yuntafa'u yad'ulah, bermanfaat untuk dia. Inilah yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.